Ya, kembali lagi di channel Tanda Baca TV. Kali ini kita akan membahas soal cara mencegah supaya tidak ada lagi operator mendadak menjadi musisi di tempat-tempat hiburan malam seperti kafe. Kali ini kita akan berbicara dengan Kang Kris Angel dan Kang Henry. Ya, gimana Kang soal itu? Ya, untuk mengatasi hal itu, ya sebaiknya, dan memang sudah dijalankan, setahu saya sudah dijalankan, ada audisi untuk musisi yang akan mengisi di kafe ataupun tempat hiburan lainnya. Cuman yang saya tekankan di sini, seharusnya memang untuk mengaudisi itu dari musisi sendiri. Nah, kenapa timbulnya dari sana? Kami sebagai, ya istilahnya apa? Ingin menciptakan hal itu, makanya kami bentuk suatu organisasi yang mewadahi musisi dan seniman lainnya. Itu untuk menekankan kalau misalkan audisi itu ya bukan promosi ya, mungkin sekalipun juga boleh dikatakan promosi, pakailah dari pasiennya gitu. Kenapa hal itu saya tekankan? Karena dari Disbupar sendiri kan tidak ada orang tersebut, hanya istilahnya orang-orang Disbupar mungkin hanya mengetahui dan tidak tahu lebih detailnya tentang musik itu sendiri. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan dari itu? Paling aja Pak. Oke, siap Kang Henry. Gimana Kang Henry tanggapannya tentang? Ya seperti yang tadi baru dibahas oleh Pak Kris, bahwa sebetulnya untuk menjadikan seorang musisi dan bisa bermain di dalam satu kancah hiburan, itu pihak penyelenggara musik baik kafe ataupun hotel ataupun apa sebagainya, mereka harus mengadakan yang namanya benar-benar audisi, yang mana audisi itu harus ditinjau atau diamati oleh benar-benar seorang musisi, yang mana mereka tahu bahwa ini benar-benar musisi atau tidak. Nah, misalnya dengan mengetes keyboard, misalnya seorang pemain keyboard, kita gundurin aja semua di depan, ya kan, tanpa ada media flash disk ataupun kabel apalah yang masuk ke situ, kecuali kalau partitur. Partitur itu semacam not ya. Silakan bermain di situ, nanti kan kelihatan kalau yang benar-benar bisa main, dia main live, pasang penyanyi di situ, bisa nggak dia mengiringi nyanyi seperti itu? Bagaimana dia memodify atau mengimprovisasi sebuah lagu atau mengaransemen, merubah genre musik itu ke genre yang lain, itu akan kelihatan. Ya, jadi untuk ke depan dengan cara seperti itu tidak akan ada yang namanya tadi yang seperti Anda bilang, pemain musik itu sebetulnya operator. Tidak akan terjadi seperti itu karena benar-benar kualitasnya sudah teruji di situ. Jadi yang layak membuat lembaga akreditasi ini siapa kira-kira? Ya, jadi semacam lembaga akreditasi kan jatuhnya kan? Ya sebetulnya itu dibalikan lagi kepada pihak penyelenggara musik sendiri. Mereka mau ambil siapa? Sebetulnya yang ambil paling sederhana pun dalam satu ajang audisi dengan memasang seorang musisi beneran maksud saya ya, itu sudah kelihatan. Karena musik yang disebut musik YouTube atau musik flash disk itu sudah sangat berbeda dengan musik live. Karena kalau musik live orang memainkan langsung, itu sudah ada rasa di situ, dan rasa itu tidak bisa dibeli. Kalau YouTube sudah kelihatan musik itu mewah, karena itu YouTube itu berbentuk band. Sedangkan keyboard, sehebat apapun orang bermain keyboard, dia akan ada keterbatasan di situ. Jadi kalau misalkan cara seperti itu akan banyak lembaga yang punya wewenang untuk melakukan akreditasi dong. Bagusnya satu aja gitu. Ya sebetulnya dibuatkan satu pintu ya. Satu pintu, jadi nggak akan banyak muncul lembaga akreditasi. Di sini kita ada satu wadah yang namanya peseni. Ini yang dibentuk oleh Bung Kris. Inggris di sini yang memegang. Tujuannya untuk apa? Di situ adalah satu wadah
di mana para musisi, pekerja seni, mau itu pelukis, mau apapun, semuanya berkumpul di situ. Di situ nanti kita pilah-pilah mana jalurnya, mana yang musisi, mana yang pelukis, mana yang seniman patung atau lain sebagainya. Nah disitulah nanti kita ciptakan sumber dayanya yang memegang bagian-bagian divisi itu maksudnya. Iya. Kalau kita adanya di Bandung ya kita bikin tahap kota Bandung sendiri. Ya. Kota Bandung atau enggak kita bikin tahap kota provinsi. Ya. Nanti akan diwujudkan dalam tahap negara kali ya. Ya mungkin. Jadi Mungkin kita lembaga. membuat Jadi bisa contohan dulu ya. bikin contoh dulu. Jadi apa mungkin itu masuknya ke kementerian apa gitu kan bisa jadi kan ya. Tapi mungkin saya rasa yang paling tepat adalah Menteri Kebudayaan ya. Kebudayaannya budaya pariwisata. Ya, yang bisa kalau dari menteri kan bisa diundang-undangan kan. Ya. Oke. Karena Yuk. bukan apa-apa. Jadi sebetulnya kasihan juga dengan adanya peristiwa seperti ini ya. Jadi mereka yang istilahnya mau kejar tayang, saya pokoknya mau main musik. Saya tidak bisa main musik, tapi saya pengen main musik. Akhirnya dengan memakai media teknologi seperti itu, menjadikan musisi yang benar-benar asli yang main live, mereka yang tadinya belajar bertahun-tahun, tersisih semua. Karena menurut hemat saya, seorang pemusik yang baik, mau bagus mau jelek, itu dia main asli. Rasa itu tercipta di situ. Dan ya kalau saya rasa kalau bermainnya mereka berusaha terus untuk meningkatkan kualitas, penyanyi pun merasa enjoy kan. Tapi dengan adanya persaingan yang tidak sehat, adanya musisi-musisi yang memakai media teknologi seperti itu, otomatis pemain-pemain yang benar-benar sehebat apapun akan bisa melawan mesin. Iya, betul. Ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya kesimpulannya ya kita sebagai wadah dari seniman, kita akan berusaha untuk menjelaskan ya, kepada mereka yang istilahnya memang ya, jangan begitulah. Kalau mau bersaing secara sehat ya. Karena kita punya dapur yang istilahnya harus dihidupi, tapi dengan tidak kecurangan. Ya kan? Jadi istilahnya kalau yang tadi saya bilang, posisi itu belajar bertahun-tahun, sekian tahun belajar dengan susah payah menjadi pemain yang sudah boleh mapan lah, sudah siap kaya. Tapi dengan begitu saja dikalahkan oleh mesin, kan jadi nggak lucu. Oke, siap. Kang Kris ada mau ditambahkan? Ya, kalau saya tambahkan mungkin sedikit saja. Jadi kita ya bukan kita bukan tidak menerima dengan kedatangan teknologi yang sekarang itu. Cuman sebaiknya kalau saya himbau ya kita selaraskan lah. Mungkin untuk kebantu ya boleh lah, tapi jangan mutlak gitu. Jangan mutlak istilahnya mah main-main YouTube ataupun Playsta dan sebagainya. Kita untuk membantu lah, boleh aja. Kenapa? Karena kita juga tidak munafik dengan hal tersebut yang kita perlukan. Karena zaman itu aja. Teknologi seharusnya bisa membantu manusia. Betul. Gunakanlah teknologi itu benar-benar di bidangnya. Iya. Jangan mematikan usaha orang lain agar hal-hal ya orang-orang yang nggak paham bidang terjun ke bidang yang baru atau nggak bidang yang nggak dia pahami, supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Tadi ada usulan Kang Andri bahwa sebaiknya dibentuk lembaga akreditasi kan. Kalau perlu lembaga itu berada di bawah Kementerian Pariwisata. Jadi istilahnya begini, jangan mereka mengaku musisi padahal bukan musisi. Iya. Itu yang paling utama ya. Iya. Nah, kemudian kalau dengan cara teknologi seperti ini, kita ambil contohnya gampang lah. Kita panggil tukang parkir aja. Asal kita kasih tahu cara-cara beroperasi di situ. Ya bisa, pura-pura aja begitu. Iya benar. Oke. Ya udah kayaknya jadi cukup. namanya nilai seninya sudah tidak ada. Di situ yang namanya seniman musik sudah tidak ada. Iya. Udah kayaknya itu ya cukup ya. Ya, saya rasa cukup. Ya makasih.